Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fatas. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Riau. Ini melakukan sebuah penelitian di sini yaitu dengan tema teknik tegangan tinggi dengan memanfaatkan generator ozon dalam pengaplikasian pengawetan dari cabai merah. Adapun penelitian ini merupakan salah satu riset dari dosen Teknik Elektro Universitas Riau yaitu Bapak Dr. Primurtia SDM. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja di sini saya akan memperkenalkan media-media apa saja yang digunakan dalam pengujian ini serta bagaimana cara pengujian dari riset ini. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah berada pada media-media cabai merah yang akan dilakukan treatment kali ini. Di mana di sini terdapat berapa menit dari media cabai yang akan di treatment cabai merah. Di sini ada cabai merah, kondisinya nanti akan diletakkan pada ruang terbuka. Kemudian selanjutnya di sini ada cabai merah yang akan hasil treatmentnya akan diletakkan pada ruang tertutup. Kemudian di sini ada cabai merah juga yang akan diletakkan hasil treatmentnya pada di dalam ruang lemari es atau lemari pendingin. Nah, dari media-media cabai ini selanjutnya akan dilakukan pengujiannya dengan menggunakan generator ozon di laboratorium teknik tegangan tinggi. Oke, setelah kita tunjukkan tadi media yang kita gunakan tadi berupa cabai merah, selanjutnya di sini kita sudah berada di ruangan laboratorium teknik tegangan tinggi. Nah, di sini saya sudah mendiajarkan alat apa saja dan media apa saja selanjutnya yang digunakan dalam pengujian treatment media cabai merah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada berupa tegangan tinggi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan trafo neon dengan spesifikasi tegangan tinggi yang dihasilkan itu sekitar 10 kV dengan kapasitas arus 300 mA. Kemudian dari tegangan tinggi yang dihasilkan ini akan dihasilkan sebuah lucutan tegangan tinggi, kemudian dilanjutkan lagi dihubungkan pada generator ozon yang telah dirancang sebelumnya. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya di sini adalah generator ozon yang telah dirancang dengan menggunakan IP spiral dengan menggunakan beberapa elektroda kawat, jala-jala dan juga aluminium. Nah, dari kedua elektroda ini nanti akan dihubungkan dengan tegangan tinggi yang kita gunakan. Kemudian nanti akan dihasilkan sebuah lucutan plasma yang akan merubah udara. Nah, udaranya itu dihasilkan dari pompa. Ini pompa. Udara yang dihasilkan itu dari pompa udara yang dihasilkan, bisa dari boiler juga. Nah, nanti dari sini pompa udara itu akan dihirup, kemudian dimasukkan terhadap generator ozon dirancang melalui aliran pipa ini. Nah, sebelumnya di sini juga kita bisa mengatur berapa tekanan flow meter yang kita gunakan, tekanan udara yang akan kita gunakan. Karena di penelitian ini saya menggunakan tekanan itu sekitar 6 liter per menitnya, jadi saya setting di sini 6 liter per menit. Maka sebesar itulah udara yang masuk terhadap nanti yang dihasilkan untuk diubah menjadi ozon atau O3-nya. Kemudian dari hasil tersebut nanti akan dihasilkan melalui selang ini keluaran dari ozonnya. Kemudian dari ozon ini dilanjutkan lagi dicampurkan terhadap air yang sudah kita ambil sebelumnya. Air ini adalah air putih biasa tanpa campuran yang telah kita ukur untuk setiap ujiannya, sampelnya. Jadi ada yang 5 menit, 10 menit dan juga 15 menit. Itu waktu treatment kita akan lakukan nantinya terhadap media cabai merahnya. Setelah saya menggunakan tadi beberapa komponen apa yang digunakan pada penelitian kali ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kinerja dari alatnya. Nah, pertama-tama kita hidupkan dulu power supply-nya. Power supply dengan tinggi yang kita gunakan, seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan trafo neon. Kemudian karena di sini saya menggunakan panel, jadi saya menggunakan tombol yang sudah di set sebelumnya di sini. Jadi ini ada tombol off-nya, kemudian ini tombol on. Nah, ketika ini ditekan,
Oke, ini adalah hasil plasma yang dihasilkan pada tegangan tinggi kali ini dengan oksigen yang dihasilkan tersebut. Kemudian dilanjutkan, kemudian akan menghasilkan oksigen, ozonnya di sini akan dihasilkan O3 nya. Nah, berikut adalah hasil percampuran antara ozon dihasilkan terhadap larutan air yang kita sediakan. Nah, dari hasil percampuran ini, ozon dan air ini akan dilakukan treatmentnya selama waktu perlakuan itu selama 5 menit, 10 menit, dan 15 menit untuk masing-masing treatmentnya. Nah, setelah hasil percampuran ini dilakukan, ozon dan air, maka selanjutnya kita akan mencuci dan merendam hasil medianya itu, media cabai terhadap campuran antara ozon dan air ini. Kemudian kita lanjutkan ke proses penyimpanan dari cabai yang telah ditreatment tersebut. Oke, selanjutnya setelah tadi generator ozon menghasilkan ozon yang kemudian diberikan atau dituangkan atau dicampur terhadap larutan air, selanjutnya dari hasil pencampuran antara ozon dan juga air ini akan dilakukan pencucian dari cabai yang akan kita awetkan nantinya. Jadi seperti yang teman-teman lihat juga di depan saya ini terdapat sebuah media berupa cabai-cabai merah yang sebelumnya sudah saya kenalkan. Dari cabai-cabai media cabai-cabai ini akan saya cuci dengan menggunakan hasil campuran antara ozon yang dihasilkan terhadap larutan air ini. Langsung saja di sini ada beberapa cabai yang akan kita ambil, kemudian kita cuci terhadap larutan campuran ini, kemudian kita letakkan pada masing-masing media tempat yang telah disediakan. Di sini nanti ada untuk di kondisi ruangan terbuka, kemudian di sini ada kondisi ruangan tertutup. Kemudian di sini akan diletakkan pada kondisi dalam lemari es atau lemari pendingin. Oke, ini setelah kita ambil media cabainya, lanjut kita akan rendam, kita cuci dengan menggunakan air campuran air dengan ozon tadi. Kita masukkan ke dalam larutan dan kita cuci dan kita rendam itu selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Setelah 3 media tempat yang berbeda ini kita selesaikan, selanjutnya mungkin nanti kita akan letakkan pada ruangan masing-masing. Oke, dari yang media-media cabai yang telah dilakukan treatment ini, selanjutnya kita akan menempatkan pada ruangannya masing-masing atau kondisi-kondisi yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu ada yang di kondisi ruangan tertutup seperti ini. Yang ini hanya variabel kontrol kita aja membandingkan dengan yang tanpa ozon dengan yang telah melakukan ozon dengan perlakuannya masing-masing. 5 menit kondisi terbuka, kemudian 5 menit kondisi tertutup, kemudian 5 menit dalam kondisi atau di dalam ruangan lemari es. Begitu juga untuk yang lainnya. Ini sebagai media variabel kontrol. Kemudian di sini ada ruangan terbuka, kemudian di sini ada ruangan tertutup, kemudian saja ada dalam lemari es. Kurang lebih waktunya adalah waktu pelakuan yang diberikan selama 10 menit. Nah, selanjutnya di sini 15 menit waktu perlakuan yang diberikan tadi, ozonisasi yang dihasilkan terhadap larutan air. Di sini ada media variabel kontrolnya. Kemudian di sini dalam kondisi ruangan terbuka, selanjutnya pada kondisi ruangan tertutup, dan dilanjutkan pada kondisi ruangan dalam lemari es atau lemari pendingin. Nah, dari media-media yang hasil cabai merah yang kita treatment ini, selanjutnya nanti akan kita lihat hasilnya untuk beberapa hari ke depannya nanti itu. Jadi kita lihat bagaimana perubahan dari warna maupun tekstur yang dihasilkan.